Untuk itu mohon nanti bersama-sama berbagai kerusakan yang ditimbulkan karena penambangan di Galunggung harus segera dihentikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Lur, akhir-akhir ini marak kita lihat di media sosial isu tentang pertambangan yang merambah daerah-daerah di Nusantara, khususnya di Jawa Barat. Dan di sini kita akan mereaksi beberapa video-video terkait dengan isu pertambangan ini. Oke, langsung saja mari kita tonton video pertama. Saya jadi orang taat sama hukum, mengikuti. Yang penting bikin kebijakan penutupan tambang itu harus ada jalan solusi. Sekarang kan Pak Gubernur, Pak Presiden harus menggenjot istilah nama pembangunan konstruksi. Itu kan kebanyakan butuh material dari pertambangan. Kalau di stop ini tidak ada material. Ya kalau saya pribadi kalau di stop ya udah nggak ada masalah. Cuma jangan menyorot ke daerah yang lagi ditambang. Masa itu belum direklamasi. Saya udah ratusan hektar tanah yang sudah direklamasi, bahkan udah menghasilkan. Nanam manggis udah panen, nanam durian udah berbuah cuma belum banyak. Bikin kolam longyam, di atasnya ayam, di bawahnya bawang, jadi longyam. Jadi sehari itu udah panen telur itu 3 ton. Jangan lihat saya, lihat yang 500 karyawan saya, otomatis diberhentikan. Udah jalan solusinya, mau apa gitu, terserah. Tidak ada masalah. Pikirkan jalan solusinya Pak. Ya, jalan solusinya untuk karyawan yang mungkin 500 orang itu mungkin belum tentu yang dapat kerja, yang cepat-cepat 20 orang nggak mungkin 20%. Nah, itu kan cari kerja itu susah. Oke Lur ya, dari video pertama tadi kita bisa melihat respon dari Pak Endang itu seperti dia adalah pemilik tambang gitu ya. Nah, pemilik tambang kemudian dia berargumen bahwasanya ya ketika ini di stop, bagaimana dengan nasib karyawannya sejumlah 500 orang? Itu satu. Terus kemudian dia juga mengatakan gitu bahwasanya lihatlah areal-areal yang sudah dikonservasi gitu, yang sudah berhasil ada ratusan hektar. Pertambangan pasir di Galunggung Tasikmalaya ini sudah berjalan kurang lebih sekitar 20 tahun. Nah, maka kita harus melihat dampak dari warga yang bersentuhan langsung dengan proses ini tuh seperti apa gitu ya. Nah, kalau kita lihat dari ucapan Bapak ini, 500 orang ini apakah sebanding gitu dengan kerusakan alam yang sudah dihasilkan? Terus kemudian mengenai konservasi yang sudah dilakukan, seperti apa? Ya ini pertanyaannya ya. Apakah dengan mengkonservasi alam yang sudah dirusak ini, bisakah kembali seperti semula? Nah, itu poin pertama. Lalu kemudian yang kedua, se-urgent apakah kebutuhan pasir untuk pembangunan? Nah, apakah tidak ada material lain? Contoh gini, misalnya kita membutuhkan pasir sebagai bahan baku dasar bangunan untuk membangun sebuah konstruksi. Nah, kira-kira ada nggak bahan lain gitu yang bisa menggantikan peran dari pasir ini gitu ya? Nah, karena kita sepakat bahwasanya alam yang sudah dirusak, yang sudah digali itu tidak akan bisa kembali seperti semula karena pasir ini kan bagian dari elemen tanah yang memiliki fungsi tersendiri gitu ya. Setahu kami bahwasanya pasir ini untuk penyerapan air dan segala macamnya. Menurut kami itu tugas kita adalah mencari solusi agar pasir ini bisa digantikan oleh material lain. Ya mungkin itu dulu satu ya. Oke, kita lanjut ke video selanjutnya. Dan untuk warga yang mengalami keluhan terhadap berbagai problem penambangan, saya tidak bisa mendatangi tambangnya satu-satu, dan saya tidak akan berpihak pada penambangan yang melanggar, apalagi tanpa izin. Pasti saya memberikan tindakan, dan kami akan segera melakukan evaluasi terhadap izin yang sudah dikeluarkan. Karena sebelum era saya banyak izin yang sudah dikeluarkan untuk penambangan. Saya melakukan evaluasi apabila izin yang dikeluarkan bertentangan dengan prinsip-prinsip lingkungan, bertentangan dengan prinsip-prinsip kesinambungan pembangunan, bertentangan dengan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan, kemudian bertentangan dengan prinsip-prinsip bagaimana kita menjaga infrastruktur jalan dengan baik, menimbulkan kehancuran jalan, kehancuran jembatan, memberikan kesengsaraan pada banyak orang. Saya tegaskan ya, saya tidak segan untuk mencabut izin tersebut.
Bagi saya, keberpihakan pada alam, lingkungan, dan masyarakat jauh di atas hanya sekedar mengikuti keinginan para penambang. Untuk itu, mohon pada semuanya untuk senantiasa memberikan rasa kritis, tetapi rasa kritisnya mengarah pada objektivitas, tidak didasarkan pada nalar, ketidaksukaan, dan kebencian. Karena apa? Nalar, ketidaksukaan, dan kebencian tidak akan melahirkan objektivitas, karena sifatnya subjektif. Apapun yang saya dengar, yang saya lihat, itu adalah bagian dari dinamika kepemimpinan di Jawa Barat. Hidup tidak akan bisa membahagiakan semua orang, hidup juga tidak akan menyenangkan semua orang. Jangankan saya sebagai manusia, Allah sang pemilik alam semesta dan sang maha adil, ketika menurunkan hujan, tidak semuanya merasa bahagia dengan hujan. Ketika membuat panas, tidak semuanya merasa bahagia dengan panas. Ketika meniupkan angin alam semestanya, tidak semua bahagia dengan tiupan angin. Tergantung pada setiap manusia memahami, merasakan, dan mensyukurinya. Terima kasih ya. Semoga hari libur ini hari yang membawa kebahagiaan. Dari video yang dibuat oleh Bapak Aing, Kang Deddy Mulyadi, kita bisa melihat bahwasanya beliau berpihak kepada masyarakat gitu. Dari video ini kita bisa melihat bahwasanya akan dievaluasi dan ditertibkan jika melanggar. Nah, kemudian ya terutama yang ilegal. Dan yang legal pun kalau memang dipertimbangkan gitu kan. Nah, apakah ini ada hal-hal yang dia lebih berimbang kemana atau malah tidak seimbang sama sekali? Ya, ini juga bisa ditertibkan. Oke, kita lanjut ke video selanjutnya. Tasik itu pusat peradabannya di Galunggung. Galunggung itu kalimatnya galuh nu agung. Artinya itu rasa cinta hatinya orang Tasik. Untuk itu mohon nanti bersama-sama berbagai kerusakan yang ditimbulkan karena penambangan di Galunggung harus segera dihentikan. Karena merusak ekosistem pertanian, merusak ekosistem produksi perikanan, merusak tata nilai Tasik. Ciri khas orang Tasik apa? Balong, imah, sawah. Balong, imah, sawah. Kalau sumber airnya hancur, gunungnya hancur, maka ekosistem peternakannya akan hilang, ekosistem pertaniannya akan hilang. Nah, ini adalah galian pasir yang di Tasik nih, yang Galunggung. Jadi jelas sekali gitu dampak nyata kerusakan yang dihasilkan oleh pertambangan ini. Di satu sisi ini memiliki, ya mau dari mana lagi pasir ini dibutuhkan untuk menggenjot infrastruktur pembangunan. Tapi di sisi lain ini menghasilkan kerusakan yang masif. Nah, jadi di sini posisi pemerintah harus hadir sebagai pembuat regulasi yang bisa menyeimbangkan antara faktor kebutuhan dan juga faktor impact atau dampak dari pertambangan tadi gitu lur. Ya, seperti kata Kang Deddy Mulyadi tadi yang di video kedua, Tuhan aja, ya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu melakukan sesuatu gitu kan. Ya ada panas, ada orang senang membutuhkan panas, ada yang nggak senang. Nah, ketika turunkan hujan, ada orang yang senang dengan hujan, ada juga orang yang tidak suka dengan hujan. Nah, jadi ini dinamika sebenarnya. Nah, tinggal kita sebagai manusia gitu kan, bagaimana mengelola, memanage gitu agar hal-hal yang negatif ini bisa lebih diminimalisir dan yang positif ini bisa berdampak bagi semua elemen. Ya, begitu lur. Oke, kita lanjut ke video keempat ya. Coba Bapak hitung se Jawa Barat. Berapa ratus tambang ilegal di Jawa Barat? Jangankan yang tambang ilegal, tambang yang resmi. Kalau SDM mau turun ke lapangan, izinnya 5 hektar, yang ditambangnya 20 hektar. Oke, saya skip dulu sebentar. Nah, ini juga harus menjadi perhatian semuanya nih gitu. Jadi di atas kertas izinnya cuma 5 hektar, tapi di lapangan itu dia bisa sampai 10 hektar gitu. Nah, ini pun harus menjadi perhatian khusus. Berarti kan banyak penambang-penambang yang nakal gitu loh lur. Oke, kita lanjut.
taruhan saya. Izinnya di sini, nambangnya di sini. Itu kan biasa dalam dunia pertambangan kita. Untuk inilah kepekaan kita yang digaji oleh negara. Baru kalau mungkin kalau anak kita besok terlindas bus atau siapapun yang terlindas bus, truk, baru ribut. Tapi kalau rakyat kecil kan kita adem aja. Kan ini terjadi. Jadi saya itu lama, saya kenapa ngambil sikap seperti itu? Karena saya udah marah banget. Marah bener saya. Kenapa? Kok ini didiemin aja? Kok saya udah warning berapa kali? Saya sudah ngomong di Bandung, saya medsosnya saya sebarin biar orang ngerti, biar ratanya itu tidak ada. Nah jadi ranahnya Pak Sekda. Pak Sekda kalau mau serius, ngomong Siliwangi, ngomong Pajajaran, kita sebagai orang Sunda, jangan dihinakan. Oke, nah ini di video ini sepertinya KDM sedang mengadakan merapat gitu ya dengan jajarannya. Nah di sini marah beliau. Ya intinya beliau ini sangat tidak suka dengan hal-hal yang merusak alam gitu. Ya salah satunya adalah pertambangan, karena ini bisa satu mengganggu ekosistem, menghasilkan kerusakan yang masif, terus kemudian mengganggu ketahanan pangan karena tanah yang sudah dirusak itu karena pertambangan itu sulit untuk ditanami kembali gitu lur. Oke, kita lanjut lagi. Kita orang Sunda selalu merasa dihinakan di kampung kita. Perlihatkan kita hari ini bahwa kita ini punya integritas diri untuk melindungi lingkungan kita. Bagaimana caranya? Kita tinggal minta kok, Pak Sekda besok panggil inspektorat. Kemudian minta seluruh inspektur tambang provinsi untuk mengecek seluruh tambang ilegal. Surati seluruh camat dan kepala desa seluruh Jawa Barat. Kasih tahu di mana titik tambang ilegal. Kemudian setelah itu kita datang ke Kejaksaan Agung, kita minta ke Kejaksaan Agung melakukan tindakan. Selesai Pak. Berhenti semua Pak. Kenapa? Ini rugi negara Pak. Sudah rugi alamnya rusak. Sudah rugi infrastruktur jalannya hancur. Sudah rugi orang meninggal. Sudah rugi besok mungkin ada bencana. Kasus Sukabumi menurut Walhi, dan saya juga punya pemahaman seperti itu, terjadi karena apa sih? Gunungnya dibelah Pak. Gunungnya dibelah, rontok. Oke, nah ini kelanjutan dari video sebelumnya gitu. Bapak Aing Kang Deddy Mulyadi mengatakan bahwasanya ya kita ini sebagai orang Sunda harus menjaga tanah kita, betul. Benar sekali itu. Ya, kalau bukan kita siapa yang mau menjaga? Jadi Jawa Barat ini kan kabeh aya gitu, semuanya ada di sini. Keindahan alamnya ada, hasil buminya melimpah, bahkan termasuk ya tadi bahan-bahan tambang itu banyak sekali di Jawa Barat gitu, di tanah Jawa Barat. Nah, Kang Deddy Mulyadi gitu sebagai pimpinan dia menginstruksikan kepada jajarannya untuk membuat regulasi ataupun peraturan gitu kan yang bisa menertibkan semua kegiatan-kegiatan penambangan gitu di Jawa Barat. Ya, kejadian di Sukabumi kata beliau itu terjadi karena apa sih? Karena gunung itu dibelah. Betul, karena gunung ini kan memiliki fungsi yang sangat krusial loh, sangat fundamental. Bagi dulur-dulur yang belum tahu, gunung itu seperti semacam pasak atau paku bumi gitu. Nah, gunung itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Tuhan Yang Maha Esa itu supaya menjaga posisi kontur tanah itu tidak bergeser. Nah, kalau ini dirusak ya bagaimana sih kalau sesuatu yang direkatkan karena dipaku, pakunya dicopot gitu atau dirusak, ya pasti gak akan kuat gitu lur. Oke, kita lanjut lur ya. Ini yang terjadi. Nah untuk itu kita ini hari ini nggak kira birokrat ini kan paling pintar bikin rapat kayak gini, rapat, tapi ngambil tindakan di lapangan nggak punya nyali. Yang gini-gini kan perlu nyali kan. Saya sendiri aja punya nyali, kok sendiri kok saya nggak pakai siapapun, nggak atas nama siapapun, nggak pakai pangkat, pakai jabatan, tutup kok dari dulu berapa kali. Kenapa? Orang kalau punya integritas siapapun takut, kecuali kalau kita nggak punya integritas. Nah, untuk itu, untuk kasus ini pelajaran penting bukan hanya untuk di Subang, di seluruh Jawa Barat. Saya kan sebenarnya warning aja dari sini ke Bogor, saya warning ke Cirebon, saya warning ke Garut. Bapak SDM coba lihat, nggak usah jauh-jauh. Coba ibu jalan dari arah Bandung menuju Garut, sebelah kiri ini tanahnya sudah dikupas. Di jembatan yang terowongan menghubungkan Garut dengan Bandung, sebelah kanan tambangnya sudah ditutup. Kalau pergi ke Garut kita menuju kota,
itu di samping itu ada tambang yang tingginya luar biasa menjulang. Saya suka nanya, ini sekolahnya di mana para pejabat? Dia sekolah nggak sih? Dia ngerti nggak sih? Kok kalah sama orang ada? Orang ada tuh nggak tahu yang ini nggak boleh, yang ini boleh. Saya kadang-kadang sekolahnya di mana ini yang gini dikasih izin? Kan mestinya bukan hanya didasarkan bahwa ini wilayah tambang, bukan. Pertimbangan teknis termasuk Bina Marga. Bina Marga itu punya kewenangan untuk memberikan rekomendasi dibolehkan atau tidak dibolehkan jalan itu digunakan sebagai jalan tambang. Tahu sih. Terakhir saya marah ke KLHK itu saya pernah marah besar ketika di Kerawang. Kenapa? Hari ini saya tutup tambangnya secara pribadi, saya sebagai anggota DPR, besoknya keluar izin. Dan itu yang mengganggu seluruh daerah yang ada pengembangan wisata dan pelindungan Sangga Buana. Jadi Pak PJ, saya ini ada panggilan leluhur, Pak. Termasuk saya calon gubernur itu panggilan leluhur. Kenapa? Saya terpanggil sebagai orang Sunda yang ngerti ajaran Siliwangi. Sudah waktunya ini alam Jawa Barat harus diselamatkan. Oke Lur. Nah, dari video ini kita bisa melihat bagaimana konsistennya seorang Kang Deddy Mulyadi untuk membela alam. Nah, beliau mengaku beliau mendapatkan panggilan gitu ya untuk memperbaiki alam Jawa Barat gitu. Ya memang benar sih, karena kalau nggak ada sosok seperti KDM, seperti Kang Deddy Mulyadi, kita yakin Jawa Barat ini akan rusak, akan dirusak oleh oknum-oknum yang hanya menginginkan kepentingan-kepentingan pribadi mereka tanpa mementingkan masalah alam nih bagaimana. Kan mereka tinggal enak aja. Setelah mengeruk semua hasil, ya mereka tinggal pergi ke luar negeri. Kita lah di sini yang babak belur, bener nggak? Gitu. Nah jadi hal-hal kayak gini itu memang udah menjadi perhatian. Dan tadi kita ngelihat juga video sebelumnya dari KDM, beliau meminta kita untuk kritis, untuk memberikan masukan-masukan terkait hal ini. Dan beliau dengan jajarannya udah sangat tegas gitu kan. Nah dulu beliau pas menjadi anggota DPR, beliau sendiri ngomong tadi, dulur semua dengar, ya beliau melarang. Udah ditutup, tiba-tiba besoknya keluar surat izin gitu loh. Nah ini kan rancu. Di dalam pemerintahan sendiri yang membuat regulasi dengan yang men-stop regulasi itu bertentangan. Nah ini bagaimana gitu. Nah jadi hal-hal kayak ginilah yang selalu menjadi kendala gitu ya, terutama di Jawa Barat. Ada yang memperbolehkan, ada yang melarang, ada yang memperbolehkan. Ada yang men-stop izinnya, ada lagi yang ngeluarin izin. Jadi ini kayak gondrok-gondrokan, dan kita harusnya semua Pak sadar lah gitu ya, paham lah. Kita ini kan katanya sayang sama anak cucu. Kalau sekarang ini kita bongkar semua, kita rusak semuanya, anak cucu kita mau kebagian apa? Gitu. Kan kita udah tahu tanah yang sudah ditambang ini itu nggak akan bisa ditanamin lagi. Terus anak-anak kita makan apa? Cucu kita makan apa? Harusnya kita berpikir sampai ke sana. Emang yang punya anak cucu cuman rakyat biasa? Orang-orang pejabat juga kan punya anak cucu gitu loh. Bener nggak Lur? Oke, ini kita putar lagi video yang terakhir ya Lur ya. Kuring pada tumaros, mangga bagian nyarios di Kabupaten Bogor, cing pangdamelkeun riset, tunjukkeun ka kuring daerah mana anu terus-terusan ditambang tapi rakyatnya subur makmur. Cing tunjukkeun ka kuring di daerah mana nu taneuna ditambang terus-terusan, gunungna ditugaran, rakyatna gemah ripah repeh rapi, tentrem ayem teu aya. Oke Lur, nah, di video ini kita bisa melihat ya konsistennya Bapak Aing Kang Deddy Mulyadi dalam memberikan pemahaman. Ya kalau ada yang bilang ya harusnya ngomongnya ke yang lain gitu kan. Jadi kita bicara kapasitas gitu. Di sini itu kita bicaranya Bapak Aing sebagai Gubernur Jawa Barat, ya kapasitasnya adalah melindungi ranah Jawa Barat gitu. Nah kemungkinan besar kalau beliau memiliki semacam otoritas dalam hal wewenang yang lebih tinggi, ya mungkin beliau juga akan melakukan hal yang sama gitu. Nah di sini kita hanya melihat bahwasanya Kang Deddy Mulyadi sebagai Gubernur Jawa Barat sangat konsisten, dan mudah-mudahan tidak ada yang berbenturan dengan kebijakan-kebijakan yang telah dibuatnya gitu. Dari sisi pemahaman beliau sangat paham betul, dan kami sangat yakin bahwasanya beliau sangat mencintai alam Jawa Barat. Dari semua yang beliau ucapkan, dari video-video yang
banyak berseliweran di media sosial, tidak ada satupun pernyataan beliau yang memberikan dukungan gitu ya secara objektif terhadap pertambangan. Ya, beliau tuh cenderung lebih ketat, lebih ya kalaupun harus ya kayak yang saya bilang tadi, bagaimana caranya kalau memang ini harus dilakukan, bagaimana meminimalisir dampak-dampak negatif yang dihasilkan dari kegiatan itu. Di sini beliau memiliki sudut pandang yang luar biasa, termasuk pas beliau mengatakan bahwasannya nggak ada orang yang rakyat yang sejahtera ketika tanahnya ditambang. Betul. Paling yang terserap untuk tenaga kerja hanya berapa persen, yang ada jalan rusak, yang ada air tanah terganggu, yang ada kegiatan masyarakat di sekitar tambang itu sudah pasti terganggu. Dan ada satu ceramah beliau, pidato beliau tentang bagaimana sebuah negara maju yang bernama New Zealand itu di bawahnya banyak sekali bahan tambang. Tapi sampai detik ini mereka nggak mau menambangnya. Mereka berkata bahwasanya ketika di dunia ini udah nggak ada lagi bahan baru kami keluarkan dari perut bumi kami ini. Nah, mereka itu bisa hidup hanya dari berternak, domba, sapi, kemudian dari hasil-hasil alam lah intinya. Nah, ini kan sebuah pelajaran penting buat kita, bahwasannya untuk mendapatkan kesejahteraan itu nggak mesti dengan merusak alam, nggak mesti dengan merusak ibu pertiwi, nggak mesti mengeluarkan apa saja yang ada di dalam perut bumi. Kalau kita bicaranya industrialisasi, ya kan? Nah, kita bisa mencari alternatif lain. Banyak kok, contoh kayak sekarang kan untuk baterai listrik itu ya nikel sudah digantikan oleh apa gitu, saya lupa ya. Intinya ada banyak alternatif lain gitu. Nah, kalaupun harus dilakukan, ya seperti yang saya sebutkan tadi, bahwasanya siapkanlah lahan yang memang untuk menggantikan posisi dari pertambangan ini. Ini cukup fair sebenarnya. Nah, dari sisi pemerintahan juga bisa lebih nyaman mengawasi. Kemudian dari sisi masyarakat pun gitu ya, termasuk masyarakat yang terdampak, saya rasa nggak ada salahnya dipindahkan. Dan ini kan memang memakan waktu yang sangat panjang, karena menyiapkan sebuah lahan yang sama persis dengan lahan yang mau ditambang itu memang nggak mudah, butuh waktu. Dan disitulah dituntut kesabaran. Jadi kalau memang udah tahu di sini itu ada bahan tambang yang akan ditambang, maka persiapanlah dari sekarang lahan penggantinya. Nah, misalnya persiapan ini memakan waktu 10 tahun, maka setelah lahan yang sudah kita persiapkan itu sudah jadi, setelah 10 tahun barulah boleh ditambang. Ya, saya rasa ini cukup fair. Jadi nggak usah lah gitu kan kita menuruti hawa nafsu dari diri kita atau dari tuntutan-tuntutan lain. Kita harus bisa berspekulasi, harus bisa menyatakan, harus ada keberanian bahwasanya kalau ini dipaksakan akan ada dampak ya terhadap masyarakat. Dan ingat, masyarakat itu adalah bagian dari alam gitu. Nah, ketika ini terjadi bencana, terjadi kerusakan, itu yang rugi juga negara-negara juga. Jangan sampai pemerintah kita dua kali tekor gitu. Udah alamnya dirusak, kemudian harus menanggung kejadian karena terjadinya kegiatan pertambangan. Ya nggak usah jauh-jauh lah. Kita ambil kasus Porong Sidoarjo, ya kan? Itu karena kegiatan pertambangan, akhirnya daerah yang begitu luas, ada beberapa kecamatan itu harus hilang gitu kan, dan pemerintah juga yang repot gitu loh. Ya mungkin itulah alur untuk sebagai pandangan aja, dan kita berharap Bapak Aing Kang Deddy Mulyadi sebagai Gubernur Jawa Barat bisa lebih fokus, lebih intens untuk menyelamatkan alam Jawa Barat ini, karena alam kita, alam ini adalah warisan. Kalau kita menghargai leluhur kita, kalau kita menghargai Prabu Siliwangi sebagai pemimpin Pajajaran, kalau kita merasa menghormati beliau, maka apa yang diwariskan kepada kita itu harus kita jaga. Kalau kita tidak bisa menjaga ini, itu sama saja kita tidak menghargai leluhur kita, keruhun kita. Ya mungkin sampai di sini dulu Lur ya video kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai detik ini. Kami mohon maaf jika ada opini ataupun fakta ataupun data yang belum tepat. Jika dulur semua memiliki pandangan lain mengenai hal ini, silakan tuliskan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun.